Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Video kali ini saya akan membahas mengenai aspek rasio. Aspek rasio sendiri adalah ukuran bingkai atau frame size antara lebar dan tinggi sebuah video. Apakah kalian memperhatikan pada sebuah film memiliki black bar atau bingkai hitam pada sisi atas dan bawah layar? Pada film lama biasanya black bar atau bingkai hitam berada di sisi kanan dan di sisi kirinya. Itulah yang dinamakan aspek rasio. Mungkin kalian bertanya, mengapa ada film dengan aspek rasio seperti ini dan seperti ini, bahkan yang tidak ada bingkai hitamnya. Umumnya film layar lebar sekarang menggunakan aspek rasio 185:1 atau 235:1. Tapi pada masa pembuatan film masih menggunakan pita seluloid atau film, rata-rata film bioskop masih menggunakan aspek rasio 4:3. Itulah mengapa TV zaman dulu atau disebut TV tabung berbentuk kotak, karena mereka menggunakan aspek rasio 4:3. Pada perkembangannya, pembuat film mencari cara bagaimana film terlihat lebar. Mereka berpikir bahwa manusia tidak melihat secara persegi atau kotak. Mereka berpikir bahwasanya manusia melihat dengan sudut pandang yang lebar. Lalu mereka mulai menambahkan black bar atau bingkai hitam di atas dan di bawah. Film pertama yang menggunakan black bar atau bingkai hitam ini adalah film Shane yang dibuat pada tahun 1953. Film ini berhasil membuat penonton merasakan sensasi yang berbeda. Dan sampai pada akhirnya ditemukan teknologi lensa anamorfik. Lensa ini bisa membuat bahan baku film atau pita seluloid yang berukuran 4:3 membuatnya menjadi lebih lebar. Pada dasarnya, lensa anamorfik bekerja dengan mendistorsikan gambar, membuat gambar menjadi lebih tinggi dan lebih distorsi. Lalu direnggangkan lagi agar muat di film dengan aspek rasio 4:3. Dengan begitu, gambar menjadi lebih lebar. Dan pada era itulah istilah widescreen atau layar lebar pun lahir. Film pertama yang menggunakan teknologi lensa anamorfik adalah film The Rope yang dibuat pada tahun 1950-an. Menggunakan aspek rasio 235:1 dengan istilah Panavision atau CinemaScope. MGM65 juga mengeluarkan aspek rasio 276:1. Super Panavision menggunakan aspek rasio 220:1. IMAX yang mungkin kalian pernah mendengarnya menggunakan aspek rasio 143:1. Memungkinkan pembuat film mengambil gambar sangat tinggi dan sangat lebar, menghasilkan layar bioskop yang sangat besar yang bisa kalian tonton. Sekarang umumnya sinema atau bioskop menggunakan aspek rasio 185:1. Aspek rasio ini juga menjadi standar bioskop di Amerika dan di Inggris, dan menjadi patokan beberapa film yang tayang di bioskop. Kedua yang umum digunakan adalah aspek rasio widescreen, yaitu 235:1, membuat penonton merasakan sensasi menonton dengan sudut pandang yang lebar. Dengan semua aspek rasio yang disebutkan tadi, kita masih saja mendengar aspek rasio 16:9, yang merupakan ukuran standar TV maupun monitor komputer. Kenapa 16:9? Sedangkan banyak aspek rasio lain yang digunakan di film. Pada film zaman dulu, film memiliki berbagai format, mulai dari widescreen 235:1 maupun full screen yang 4:3. Bila kalian menonton film tersebut di rumah dan tidak menggunakan TV dengan format yang benar, maka film tersebut akan terlihat tidak sesuai, karena perbedaan aspek rasio dari film dan TV. And now our feature presentation, Lawrence of Arabia, presented in its original Ultra CinemaScope letterbox format. Well, I can't see anything. Was the rather attractive girl on the camel? That's Peter O'Toole. Maka produsen-produsen TV memutuskan untuk membuat format aspek rasio yang bisa digunakan film widescreen maupun film full screen. Dengan format 16:9 ini, film widescreen bisa tayang di TV dengan bingkai hitam di atas dan di bawah. Sedangkan film full screen dengan bingkai hitam di sisi kanan dan di sisi kiri. Dengan format ini, semua film berbagai format bisa ditayangkan di TV dan masih terlihat bagus. Pada akhirnya, 16:9 menjadi format standar untuk format yang keluar sekarang. HD video 1920x1080 juga menggunakan format 16:9. Bahkan 4K UHD menggunakan format 16:9. Dan itu adalah standar film digital sekarang. Kalau sekarang kalian merekam menggunakan kamera foto, kamera video, dan smartphone kalian, semua itu merekam dengan format 16:9. Tapi sekarang masih banyak film menggunakan format Panavision maupun IMAX. Bukan hanya untuk mendapatkan gambar yang lebih lebar, tapi juga untuk mendapatkan hasil yang sinematik. Karena itulah yang biasa kita dapatkan saat kita melihat
sebuah film di bioskop. Dengan banyaknya format aspek rasio, sekarang kalian bisa menggunakan itu di karya video kalian. Contohnya dengan aspek rasio, kalian bisa membuat film kalian menjadi lebih sempit maupun lebih lebar. Banyak juga sutradara yang menggunakan aspek rasio untuk menceritakan film mereka. Seperti pada film Life of Pi, di mana sutradara menggunakan aspek rasio untuk berinteraksi dengan penonton, seakan-akan gambar keluar dari layar. Dan film Mummy yang dibuat pada tahun 2014. Di mana film tersebut menggunakan aspek rasio 1:1, membuat karakter utama berasa sangat kecil, dan penonton merasakan hal yang sama juga. Di dalam film, karakter utama merenggangkan aspek rasio menjadi normal. Setelah dia melakukan itu, karakter utama seperti mendapatkan udara segar, dan penonton merasakan hal yang serupa. Ada juga film yang menggunakan aspek rasio untuk menceritakan periode waktu tertentu. Seperti pada film Grand Budapest Hotel. Ada lagi film yang unik, yaitu film Ghost Story. Film Ghost Story ini menggunakan aspek rasio 4:3 untuk membuat karakter utama seperti terperangkap dan sempit. Film ini juga membuat bundar ujung frame menjadi layaknya Polaroid lama. Seakan-akan penonton melihat memori seseorang. Gunakanlah aspek rasio untuk membuat video kalian lebih unik. Jangan takut bereksperimen dan melakukan hal-hal yang berbeda. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Like or dislike video ini. Subscribe untuk kita semangat bikin video lainnya. Sampai ketemu lagi.